Mungkin di antara kita punya masa silam yang berwarna-warni. Ada yang masa silamnya kelam, ada yang masa silamnya bagus, beraneka ragam. Namun kalau kita bandingkan antara diri kita dengan para sahabat, bisa jadi masa silamnya para sahabat lebih gelap dibandingkan kita. Di antara sahabat ada yang pernah menyembah berhala. Di antara sahabat ada yang pernah minum khamr. Di antara sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah di pagi ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita meninggalkan majlis ini dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal yang menunjukkan bagaimana kasih sayang yang besar yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Allah berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah bangunkan kalian di hari itu, liyuqda ajalun musamma, untuk diputuskan sampai batas waktu tertentu, untuk diwafatkan, dimatikan sampai batas waktu tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini berkaitan dengan konteks orang musyrikin. Ketika orang kafir itu tidur, Allah tahu si kafir ini besok pagi ketika dibangunkan kembali Allah, ketika besok pagi dia dibangkitkan kembali oleh Allah dalam posisi dia bangun tidur, dia akan berbuat kekufuran. Allah tahu ketika Allah wafatkan orang ini, ketika Allah tidurkan orang ini di malam hari, orang ini ketika besok pagi bangun, dia akan berbuat kesyirikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membangunkan dia. Allah berikan dia kesempatan untuk hidup. Allah kembalikan arwahnya dan dia bangun. Padahal dia akan berbuat kafir, dia akan berbuat kesyirikan. Liyuqda ajalun musamma, untuk dia habiskan masa hidupnya sampai batas waktu tertentu. Sebagaimana halnya orang kafir, kita juga mengalami kondisi yang sama. Di malam hari kita tidur, dan setiap hamba yang tidur hakikatnya nyawanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditahan sesaat. Lalu ketika hamba ini bangun tidur, Allah kembalikan nyawa itu ke jasadnya, sehingga dia bisa bangun. Maka Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi zat yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Mematikan di waktu tidur. Dan pada saat kita tidur, Allah tahu besok pagi kita akan maksiat, tapi Allah izinkan kita hidup. Sehingga dialah zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menahan arwah kita di waktu kita tidur,
Allah bangunkan kembali kita, padahal Dia tahu kita ini akan berbuat durhaka kepadanya, kita akan bermaksiat kepadanya. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal. Terus demikian yang kita lakukan, sehingga hidup ini penuh dengan maksiat. Malam harinya kita tidur, siang harinya kita maksiat, seperti itu terus, sampai akhirnya ajal menjemput kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran bagi kita agar memperbanyak istighfar kepada Allah di setiap waktu yang kita lakukan, terutama ketika di detik-detik kematian kita, pada saat kita mendekati ajal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di kesempatan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, amalan terbaik di ujung usia. Kita semuanya mengharapkan agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Meskipun perjalanan hidup kita dipenuhi dengan aneka maksiat, namun kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dan bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan dalam Islam, hisab itu ada dua. Hisab sebelum kematian dan hisab pasca kematian. Hisab sebelum kematian penentunya ada di bagian akhir. Jika bagian akhir itu baik, maka bagian depan dianggap baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh ujungnya. Sehingga sebelum kematian, penentu nilai seorang hamba adalah ujungnya. Apabila ujungnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik, dan sebaliknya, ketika ujungnya buruk, maka seluruh amalnya dianggap buruk. Berbeda dengan peraturan hisab pasca kematian. Hisab pasca kematian penentunya ada di depan, ada di awal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi as-shalah." Amal pertama yang nanti akan dihisab dari hamba besok di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Sehingga awalan yang baik saat hisab di yaumil akhir menentukan untuk amal-amal setelahnya. Sedangkan ketika hidup, ujung yang baik menentukan amal sebelumnya. Kita berbicara untuk kondisi kita yang sedang hidup. Maka perjuangan kita sebagai hamba Allah yang taat sampai kapan jamaah? Sampai kita mati. Perjuangan kita sebagai hamba Allah yang taat kita lakukan sampai kita mati. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengakhiri hidup ini dalam kondisi sebagai hamba yang saleh. Sebab kita menjadi hamba Allah itu sampai mati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, jadilah hamba Allah yang baik, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin, para ahli tafsir mengatakan maknanya adalah al-maut, kematian. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kata Salim, huwa al-maut. Yang dimaksud di sini adalah kematian. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir. Ketika Allah menceritakan penyesalan penduduk neraka. Penduduk neraka itu mengatakan, "Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Dulu kami tidak pernah salat. Kami tidak pernah ngasih makan orang yang membutuhkan.
kami hidupnya hanya bersenda gurau dan kami mendustakan hari kiamat hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu kematian. Sehingga jamaah belakang Allah, kita menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Dan itulah perjuangan kita. Sehingga bagi seorang muslim, titik akhir dia dalam melakukan ketaatan adalah saat ajal menjemputnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang amal terbaik di akhir usia, kita tidak membahas masa silam. Mungkin di antara kita punya masa silam yang berwarna-warni. Ada yang masa silamnya kelam, ada yang masa silamnya bagus, beraneka ragam. Namun kalau kita bandingkan antara diri kita dengan para sahabat, bisa jadi masa silamnya para sahabat lebih gelap dibandingkan kita. Di antara sahabat ada yang pernah menyembah berhala. Di antara sahabat ada yang pernah minum khamr. Di antara sahabat ada yang bahkan pernah berusaha untuk membunuh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat ada yang membunuh sahabat yang lain. Seperti Al-Wasi membunuh siapa? Hamzah. Namun kemudian beliau masuk Islam dan kemudian beliau menebus dirinya, berperang di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, sampai akhirnya terbunuh di perang Yamamah. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang masa silamnya sangat gelap, sebagian di antara mereka. Namun ketika cahaya Islam itu datang, mereka menjadi pahlawan-pahlawan bagi kaum muslimin, dan kita punya hutang budi bagi mereka. Sehingga dalam masalah ini kita tidak berbicara masa silam. Masa silam mungkin kita punya aneka masa silam yang berwarna-warni. Kalau berbicara berkaitan dengan amal terbaik, kita berbicara terkait masa saat ini dan bagaimana perjuangan ke depannya. Makanya dalam Islam kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam, tapi kita diajarkan untuk bersikap optimis berkaitan dengan masa mendatang. Selanjutnya jamaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal terbaik yang bisa kita perjuangkan di sisa usia kita? Terutama bagi mereka yang usianya sudah 60 ke atas atau mungkin 50 ke atas, dan dia sudah mulai membayangkan, nampaknya saya harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira amal yang harus kita lakukan? Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah amal di sisa usia, sebenarnya kalau kita perhatikan, semua amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang utama. Semua amalan yang diajarkan oleh syariat kita adalah amalan yang utama. Sebab amal itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Dan Allah ketika mengajarkan kepada hambanya, maka Allah akan ajarkan yang terbaik. Hanya saja dari sekian banyak amal itu ada yang namanya prioritas amal. Nah, prioritas amal inilah yang menyesuaikan di saat mana kita harus beramal A, kapan kita harus beramal B, kapan kita harus beramal C. Bagian itu yang akan kita bahas. Sehingga kalau kita berbicara amal apa yang terbaik di usia tua, ya semua amal ibadah. Tapi kalau bicara prioritas apa yang harus kita dahulukan ketika kita sudah berada di usia senja, bagian itu yang akan kita bahas. Karena Nabi SAW di samping beliau mengajarkan amal secara umum, beliau juga mengajarkan prioritas dalam beramal. Sebab tahu prioritas itu bagian dari fikih seorang hamba. Suatu ketika Abdullah bin Abbas sedang menyampaikan kajian, dan waktu itu sedang terjadi ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij. Maka beliau berceramah di hadapan masyarakat dalam posisi negara dalam situasi genting. Ibnu Abbas ceramah habis asar sampai nabrak maghrib, dan beliau tidak berhenti. Lanjut beliau ngasih ceramah sampai mendekati waktu isya.
Komentar para jamaah, sholat, waktunya sholat. Tapi Ibnu Abbas tidak berhenti menyampaikan ceramah. Karena negara dalam situasi genting, masyarakat butuh pencerahan yang lebih, sehingga Ibnu Abbas ngasih ceramah panjang. Orang komentar, ayo waktunya sholat, kenapa aku nggak sholat? Kemudian orang itu ditanya oleh Ibnu Abbas, atu'allimuni sunnah? Kau mau mengajariku sunnah? Siapa yang lebih berilmu, kamu ataukah aku? Sehingga kau mau mengajariku sunnah. Dalam situasi ini Ibnu Abbas menggunakan fikih prioritas. Lebih penting memberikan pencerahan bagi masyarakat yang saat itu dalam situasi sedang genting karena negara penuh dengan ketegangan. Ada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu jadi khalifah. Di Syam ada Muawiyah yang sedang berkuasa di daerah Syam. Di Nahrawan ada Khawarij yang mau merongrong kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Di beberapa tempat yang lain banyak terjadi ketegangan. Maka kaum muslimin harus ditenangkan semaksimal mungkin. Beliau ngasih ceramah yang panjang sampai nabrak waktu salat. Lebih prioritas bagian ini dibandingkan mendahulukan salat karena situasinya menuntut untuk ngasih ceramah panjang. Itu contoh berkaitan dengan fikih prioritas. Hal yang sederhana, membaca Al-Quran itu amal yang mulia. Per huruf dapat nilai pahala berapa? 10. Tapi kalau terdengar adzan, lebih prioritas mana? Menjawab adzan atau lanjut baca Quran? Yang mana Pak? Kenapa? Karena itu bertepatan dengan waktunya. Sehingga Anda kalau membaca Quran saat adzan berkumandang, Anda kehilangan kesempatan menjawab adzan. Waktunya sudah habis ketika adzan sudah selesai. Maka hentikan sementara bacaan Quran dan Anda dengarkan adzan, jawab itu adzan. Ketika antara adzan dan iqamah, waktunya apa ini? Memperbanyak berdoa. Mana yang lebih afdol antara adzan dan iqamah? Tanya jawab ketika ada kajian ataukah orang berdoa? Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau sedang menunggu iqamah, beliau duduk bersama dengan jamaah. Ada orang yang mendekat dan mau bertanya. Lalu beliau sampaikan, ini waktunya kita berdoa, bukan tanya jawab. Ada waktunya yang lain untuk tanya jawab. Nah dari sini para ulama menggunakan prioritas. Ini waktunya amal A, lebih afdol amal A yang dikerjakan. Ini waktunya amal B, lebih afdol amal B yang dikerjakan, dan demikian seterusnya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, paham prioritas bagian dari fikihnya seorang hamba. Salah satu di antara tanda fikihnya seseorang adalah dia tahu dan bisa menempatkan amal ini ada di tempat A, amal ini ada di tempat B, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membahas tentang amalan di usia senja, itu berkaitan dengan prioritas apa yang harus kita dahulukan ketika kita sudah berada di usia senja. Tayyib, bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan amal yang lain, tapi di sini berbicara tentang masalah sekali lagi adalah prioritas pemilihan amal yang terbaik pada saat kita berada di usia senja. Nah, jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan terbaik yang bisa kita prioritaskan ketika kita sudah berada di usia senja. Yang pertama,